Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Rahmayanti Putri dari PGSD 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 mengenai paradigma Islam tentang ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu bidang ekonomi. Dalam materi paradigma Islam tentang ilmu ekonomi, kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu hakikat ilmu ekonomi dalam perspektif Islam. Yang kedua yaitu keutamaan mempelajari ilmu ekonomi. Dan yang ketiga yaitu teori-teori ilmu ekonomi dalam Islam. Dan yang keempat yaitu ayat Al-Quran dan hadis yang relevan mengenai ilmu ekonomi. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu hakikat ilmu ekonomi dalam perspektif Islam. Hidup kita dipenuhi dengan aktivitas ekonomi. Setiap hari kita melakukan transaksi, dimulai dari pagi hari ketika seorang ibu sudah melakukan kegiatan ekonomi yaitu berbelanja dan dilanjutkan dengan kegiatan ekonomi yang lainnya. Menurut Tom Gormon dalam Filsafat Islam, Muhammad Anton menjelaskan konsep dasar ekonomi adalah masyarakat membuat pilihan rasional dan menunjukkan preferensi dalam transaksi pasar yang dinyatakan dalam bentuk uang. Islam merupakan agama yang sempurna. Bahkan dalam bahasa Al-Quran pun disebutkan yaitu rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam, sehingga ajarannya meliputi semua aspek kehidupan manusia, yaitu akidah atau keyakinan, ibadah, akhlak atau perilaku, dan muamalah, dan lain-lain. Dan di muamalah inilah banyak diatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya yang berkaitan dengan keduniawian seperti pernikahan, waris, jual beli, sewa menyewa, harta dan permasalahannya, dan hal-hal lainnya. Jadi, sangat jelaslah bahwa ilmu ekonomi dalam perspektif Islam merupakan aktivitas penelaahan ilmu ekonomi yang dikaji dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga muncullah ilmu ekonomi yang mengusung nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang selama ini belum muncul dalam ilmu ekonomi konvensional. Karena secara umum, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa menghiraukan kemaslahatan bagi umat. Disinilah ekonomi muncul sebagai solusi monopoli modal dan pasar, karena dalam ajaran Islam ada hukum halal dan haram yang berlaku dalam kegiatan ekonomi tersebut. Kemudian selanjutnya kita ke poin yang kedua yaitu mengenai keutamaan mempelajari ilmu ekonomi. Masyarakat modern memiliki sistem atau aturan untuk memenuhi kebutuhannya, dimulai dari siapa yang memperoleh, siapa yang memproduksi, dan untuk apa barang tersebut diproduksi. Sistem inilah yang disebut dengan ilmu ekonominya karena penting memahami sistem atau aturan tentang pemenuhan kebutuhan tersebut sehingga tidak terjadi perebutan dan kegiatan yang merugikan masyarakat pengguna ataupun produsen, maka dibutuhkan ilmunya yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi perlu dimiliki masyarakat untuk mengemban amanah sebagai pemimpin di muka bumi ini, untuk mengolah alam dan apa yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kebutuhan hidupnya. Agar masyarakat bisa hidup sejahtera, terbebas dari pengangguran dan kemiskinan, diperlukan pemenuhan kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan ilmunya, yaitu ilmu ekonomi pula. Kemudian selanjutnya kita ke poin yang ketiga mengenai teori-teori ilmu ekonomi dalam Islam. Membicarakan teori ekonomi tidak lepas dari filsafat Islam yang merupakan jembatan emas bagi perkembangan kajian filsafat di Eropa ketika Barat masih dalam kegelapan yang merupakan fase peradaban Eropa.
Pada masa inilah terjadi transmisi dalam ilmu pengetahuan Yunani menjadi ilmu pengetahuan bercorak Islam. Begitu pula dengan teori ekonomi yang telah dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles yang dibicarakan oleh filsuf Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan lain-lain. Kemudian karya mereka berkembang sebagai rujukan kedua setelah filsafat Yunani dalam perkembangan keilmuan ekonomi di Eropa. Adapun secara rinci, teori ekonomi secara sederhana yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemilikan, merupakan penghususan seseorang terhadap pemilik suatu benda menurut syara untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara. Kemudian yang kedua yaitu produksi. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian bumi ini, maka salah satu usahanya adalah dengan mengolah hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu konsumsi. Kegiatan ekonomi yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi manusia. Dan yang keempat yaitu transaksi. Transaksi ini contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama, simpan pinjam, dan lain-lain yang tentunya diperbolehkan sesuai dengan hukum syara. Kemudian yang kelima yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran harta atau pendapatan. Distribusi menjadi keharusan untuk menciptakan keseimbangan bagi kepemilikan. Kemudian yang keenam yaitu pasar dan harga. Masalah harga dalam ekonomi Islam prinsipnya adalah kerelaan antara penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh penjual, kemudian pembeli pun punya hak untuk melakukan penawaran. Kemudian selanjutnya kita ke poin yang keempat mengenai ayat Al-Quran dan hadis yang relevan mengenai ilmu ekonomi. Yang pertama kita akan membahas ayat Al-Qurannya terlebih dahulu. Aktivitas ekonomi merupakan sebagian dari ibadah. Ini telah jelas tertuang di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur atau barat itu suatu kebijakan. Akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yaitu orang-orang yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Kemudian yang kedua, hak memiliki harta juga tertuang di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, tentang utang piutang juga tertuang di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian hadis-hadis yang berhubungan dengan ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu mengenai jual beli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhoi." Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang kedua mengenai riba. 1 dirham uang riba dimakan seseorang sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa 60 kali zina. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga mengenai pinjaman. Sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat mengenai gadai. Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan. Binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan. Bagi orang yang memegang dan meminum wajib memberikan biaya. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.